Pembibitan ulat sutra toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu strategi sirkulasi pembibitan ulat sutra. Sutra atau sutra merupakan protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari pompong yang dihasilkan larva ulat serat murbei atau bombit mori. Yang diternak atau peternakan ulat itu disebut serikultur. Sutra memiliki tekstur mulus, lembut tetapi tidak licin. Rupa kilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut yang membuat kain sutra dapat membiaskan cahaya dari berbagai sudut. Ulat sutra termasuk hewan polivoltin, artinya dalam hidup lebih dari 2 generasi dalam 1 tahun. Hewan-hewan polivoltin adalah hewan yang memiliki perkembangan sangat cepat, akibatnya dalam 1 tahun dalam siklus lengkap musim-musim. Sehingga hewan jenis ini dapat dikembangbiakkan dengan cepat untuk mendapatkan jumlah populasi yang besar. Ulat sutra hangat bertelur yang setelah beberapa minggu akan menetas menjadi larva ulat sutra. Saat ulat ini akan terus makan selama 20-30 hari, mengkonsumsi daun murbei dalam jumlah besar. Sejarah sutra. Awalnya, sutra merupakan produk eksklusif Kekaisaran Cina atau Tiongkok. Sutra mulai dikenal di Cina sejak sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Hanya bangsa Cina yang mengakui rahasia pembuatan sutra selama berabad-abad. Siapapun yang membocorkan cara pembuatan sutra akan dibunuh sebagai seorang pengkhianat. Karena monopoli inilah yang membuat harga sutra sangat mahal, bahkan sebanding dengan emas pada masa itu. Lalu pada tahun 550 Masehi, Kaisar Romawi Timur atau Bizantium yang mengirim buah biarau yang menyamar sebagai mata-mata kayu Cina. Manfaat ulat sutra. Manfaat ulat sutra untuk manusia adalah sebagai bahan baku dasar dalam pembuatan selimut dan kain sutra. Ulat sutra adalah bahan baku dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Proses pembuatan sutra akan dibacakan oleh teman saya, Nur Makfirah. Cara membuat bahan dari sutra. Jika Anda memiliki bat atau bahan pakaian dari sutra, maka jangan menyemprot parfum atau minyak wangi langsung ke kain tersebut, terutama batik sutra atau kain sutra dan bawaan alami. Pada cuci bahan dari sutra yang mesti dicuci profesional dengan sistem dry cleaning. Kecuali Anda dapat melakukan proses pencucian jenis tersebut. Namun, Anda juga dapat mencucinya di rumah dengan deterjen yang lembut dan air hangat sekitar 30 derajat Celcius. Jangan diremas dan diperas, bahkan biarkan kering sendiri dengan angin. Anda juga dapat menyetrika bahan dari sutra. Hindari menyetrika langsung di permukaan sutra. Gunakan kain atau pakaian untuk melapisi kain sutra Anda, lalu mulailah menyetrika. Simpanlah bahan kain atau pakaian dari sutra di tempat yang kering dan tidak lembab. Gunakan
Hindari ngengat pada tempat penyimpanan pakaian atau kain dari sutra. Untuk mengusir ngengat, Anda dapat menggunakan akar wangi atau pengharum pakaian. Hindari menyimpan pakaian atau kain dari sutra di tempat yang terkena sinar atau cahaya berlebih seperti sinar matahari. Manfaat medis. Ulat sutra yang digunakan untuk pengobatan tradisional Cina adalah Bombyx batricicatus atau ulat sutra kaku. Adalah larva yang kering 4-5 tahun yang mati akibat penyakit muskadin putih disebabkan oleh jamur Beauveria bassiana. Dimanfaatkan untuk mengobati masuk angin, mencairkan dahak, dan meringankan kejang-kejang. Makanan. Ulat sutra dikonsumsi di sejumlah kebudayaan di Korea. Ulat sutra yang direbus serta dibumbui merupakan makanan ringan yang populer dan dikenal sebagai byondegi. Di China, sejumlah pedagang jalanan menjual ulat sutra yang dipanggang. Pemeliharaan ulat sutra. Pemeliharaan ulat sutra kecil. Pemeliharaan ulat kecil didahului dengan kegiatan hakitate, yaitu pekerjaan penanganan ulat yang baru menetas disertai dengan pemberian makan pertama. Ulat yang baru menetas didefinisikan dengan bubuk campuran kapur dan kaporit 95:5, yaitu diberi daun murbei yang muda dan segar yang dipotong kecil-kecil. Pindahkan ulat ke sasak, kemudian ditutup dengan kertas minyak atau parafin. Pemberian makanan dilakukan 3 kali sehari, yakni pada pagi, siang, dan sore hari. Pemeliharaan ulat besar. Ulat besar memerlukan ruangan tempat pemeliharaan yang luas dibandingkan dengan ulat kecil. Daun yang dipersiapkan untuk ulat besar disimpan pada tempat yang bersih dan sejuk serta ditutup dengan kain basah. Daun murbei yang diberikan pada ulat besar tidak lagi dipotong-potong melainkan secara utuh. Penempatan pakan diselang-selingi secara teratur antara bagian ujung dan pangkalnya. Mengokonkan ulat. Pada instar 5, hari ke-6 atau ke-7 ulat biasanya akan mulai mengokon pada suhu rendah. Ulat akan lebih lambat mengokon. Tanda-tanda ulat yang akan mengokon adalah sebagai berikut. Nafsu makan berkurang atau berhenti makan sama sekali. Tubuh ulat menjadi bening, kekuning-kuningan atau transparan. Ulat cenderung berjalan ke pinggir. Dari mulut ulat keluar serat sutra. Apabila tanda-tanda tersebut sudah terlihat, maka perlu diambil tindakan kumpulkan ulat dan masukkan ke dalam alat pengokonan yang telah disiapkan dengan cara menaburkan secara merata. Alat pengokonan yang baik digunakan adalah rotary, seri frame, pengokonan bambu, dan mukade atau terbuat dari daun kelapa atau jerami yang dipuntir membentuk sikat tabung. Tidak. 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 Sifat-sifat fisika. Kekuatan serat sutra dalam keadaan kering 4-4,5 gram dengan mulur 20-25% dan dalam keadaan basah 3,5-4,0 gram per D. Dengan mulur 25-30%. Serat sutra dapat kembali ke panjang semula setelah mulur 4%. Tetapi kalau mulurnya lebih dari 4%, pemulihannya lambat dan tidak kembali ke panjang semula. Sifat khusus dari sutra adalah bunyi gemerisik atau scrop yang timbul apabila serat saling bergeseran. Sifat ini bukan pembawa sutra, tetapi merupakan hasil pengerjaan dengan larutan asam encer yang mekanismenya belum diketahui. Untuk mengimbangi hilangnya berat dari serisin, maka sutra diberati dengan cara merendamnya di dalam larutan garam-garam timah dalam asam. Pemberatan ini juga mengembalikan sifat peregangan dan sifat menggantung dari sutra.
tetapi akan mengurangi kekuatannya dan akan mempercepat kerusakan karena sinar matahari. Sifat-sifat kimia. Sutra tidak dirusak oleh larutan asam encer hangat, tetapi larut dan akan dirusak oleh asam kuat dibanding dengan wol. Sutra kurang tahan asam, tetapi lebih tahan alkali meskipun dalam konsentrasi rendah. Pada suhu tinggi akan terjadi kemunduran pada kekuatannya. Sutra tahan terhadap semua pelarut organik, tetapi larut di dalam kuproamonium hidroksida dan kuprietilena diamida. Sutra kurang tahan terhadap zat-zat oksidator umpama kaporit dan sinar matahari, tetapi lebih tahan terhadap serangan secara biologi dibandingkan dengan syarat-syarat alam yang lain. Penutup. Kesimpulan, ulat sutra adalah bentuk larva dari ngengat Bombyx mori yang termasuk suku Bombycidae. Ulat sutra mempunyai nilai ekonomi tinggi karena menghasilkan benang sutra. Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan larva ulat sutra morbei atau dalam kurung Bombyx mori yang di peternakan ulat itu disebut serikultur. Sutra memiliki tekstur mulus, lembut tetapi tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut yang membuat kain sutra dapat membiaskan cahaya dari berbagai sudut. Saran bagi pemerintah, dukunglah adanya petani atau peternakan ulat sutra. SDM maupun peternakan ulat sutra mohon diperbanyak. Semoga usaha peternak ulat sutra lebih maju. Sekian tadi. Sudah? Sekian dan terima kasih. Begitu.